masuk dalam dunia politik capek, pernah stres, pernah masuk rumah sakit karena gastritisnya naik, araratul, kadigata. Jadi catatan amal-amal kita itu apa ya? Hilang karena omongan kita gitu loh, Neng. Nah, menurut saya ya udah saya harus hargai ikhtiar-ikhtiar para laki-laki ini. Kan saya juga nggak mungkin stop, no, perboden gitu kan. Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop, Love, Life, and Podcast. Tempat kita akan ngobrolin tentang cinta, kehidupan, dan kebahagiaan yang kadang sederhana tapi selalu punya cerita. Nah, hari ini aku ditemenin sama sosok perempuan yang luar biasa ya. Kalau dilihat dari luar tuh tenang, kalem, tapi kita nggak tahu di dalamnya gimana ya. Tapi justru itu yang bikin banyak orang penasaran. Sebenarnya di balik itu semua itu ceritanya kayak apa sih? Langsung aja kita sambut Teh Desi Ratnasari. Waalaikumsalam. Teteh kumaha damang? Alhamdulillah Gelis. Alhamdulillah ya, kita tuh padahal deketan sih sebenarnya ya, BSD sama Bintaro. Tapi baru kali ini juga ketemu sama Teteh. Sekalian maaf lahir batin. Sami-sami. Teh, aku penasaran. Langsung aja ya. Kalau lagi di rumah tuh Teteh tuh kumaha sih? Sosok yang seperti apa sih gitu ya? Tegas, galak, cerewet. Lebih banyak baking sih sebenarnya. Jadi Nasa suka minta bikin kue naon, souffle lah, naon lah, cake lah. Tahu nggak gitu. souffle? Nggak tahu kan? Astagfirullahaladzim. Kita lah pokoknya mah kue. Maaf. Jadi kalau di rumah tegas, galak berarti. Aku sih kalau selama ke rumah enggak ngelihat Teh Desi sebagai sosok yang galak. Tapi kalau misalnya bang aku nggak tahu ya. Oke. Tapi kalau untuk santainya benar. Iya benar. Tapi selama semua yang, khususnya ya, Nashwa ikut aturan. Rumah rapi, bersih, semua pada tempatnya, itu yang saya suka. Nah kalau tidak ikut aturan tuh biasanya karakter cerewetnya keluar, baru keluar, tegasnya keluar. Oke. Aku tuh selalu kagum sama Teteh. Aku juga selalu bilang sama semua teman-teman aku yang deket, kalau Teh Desi itu panutan aku ya. Makanya kan aku selalu bilang panutan. Enggak, ini benar bukan karena aku lagi. kita nggak lagi pakai warna biru ya. Tapi emang Teteh itu sebagai panutan buat aku ya. Betul, karena emang banyak banget hal yang baik yang Teteh kasih ke aku gitu ya. Tapi Teh Desi itu bisa ada banyak peran sekaligus. Nah ya, dari dunia hiburan udah pasti kita tahu di mana lagunya hits banget ya. Dan jadi ibu yang berhasil juga buat Nashwa. Itu juga keren banget. Sekarang juga aktif di dunia politik, udah pasti udah berapa tahun ya Zai. Bahkan kalau ngomongin pendidikan, Teteh itu baru kemarin lulus S3. Itu tuh capek gak sih Teh? Coba banyak peran kayak gitu tuh. Sebenarnya mah alhamdulillah sih Allah mudahkan semua. Jadi prinsip hidup saya itu diajarin nenek saya, ibu saya. Kalau hidup itu jangan dipikir, dijalanin. Apa yang di depan mata kita yang Allah kasih, jalanin maksimal. Umumnya nggak kita suka. Misalnya nih, Teteh udah nggak mau jadi politikus, jadi artis, udah tersep sebenarnya jadi artis. Foto baheula ada tersep di foto gitu. Tapi Allah selalu kasih kesempatan yang saya nggak mau dari dulu saya pengennya jadi dokter, tapi saya nggak taunya disuruh jadi psikolog gitu. Terus jadi nenek saya bilang hidup tuh kebanyakan pasti sesuatu yang terbaik buat kamu menurut Allah, tapi kamu belum tentu suka. Karena setiap yang kamu suka pasti mau aya dina leungeun maneh gitu. Maaf ya ini teh. Enggak apa-apa. Jadi kadang-kadang hidup itu ya udah dijalanin aja, jangan dipikirin. Karena kalau kita pikirin pasti ujung-ujungnya aku nggak mau, aku nggak suka, capek, ini, itu gitu. Padahal itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Kerngora mah ya waktu saya lagi muda gitu ya. Pasti kan saya juga suruh nari balet, suruh les silat, suruh les bahasa Inggris, suruh les itu. Capek dah yang lagi cicing gitu ya, pengen mager di rumah. Tapi ternyata tuh kerasanya setelah saya sekarang jadi artis disuruh peran apapun punya ilmu gitu. Makanya omongan orang tua pada saat kita sedang muda itu memang banyak nggak sukanya. Tapi ternyata itu sangat bermanfaat banyak. Ilmu tidak berarti bawa-bawa gitu. Jadi makanya saya sebisa mungkin tidak berhenti untuk cari ilmu. Dari siapapun ya. Dari dirimu juga aku cari ilmu. Dia juga sebenarnya banyak banget nih perjuangannya. Jadi sebenarnya di saat kami berdua bertemu, lalu kemudian bercerita apapun, saling bercerita itu adalah ilmu juga buat Teteh gitu. Ketika Teteh ngelihat Neng gimana nempatin hidup Neng atau segala macam, itu jadi ilmu juga buat Teteh gitu. Jadi itu yang membuat saya jangan capek gitu. Kalau diomongin capek mah udah pasti capek atuh Neng. Capek di umur 15 tahun kerja. Capek di TK meureun sakola, ya kan?
Terus sampai sekarang, alhamdulillah Allah mudahkan, masih dibutuhkan orang lain masuk dalam dunia politik. Capek, pernah stres, pernah masuk rumah sakit karena gastritisnya naik, ratel, kadigata, karena tidak sesuai situasi kerjanya dengan situasi sebagai artis dulu. Udah nggak usah dipikir. Gak usah dipikir. Jalanin aja, karena pasti ada yang terbaik dan Allah pasti kasih sesuatu yang terbaik selama kita juga berpikirnya selalu positif. Betul. Itu benar. Makanya juga aku belajar dari Teteh, apapun tuh aku selalu berpikir positif. Alhamdulillah. Walaupun misalkan itu tuh jelek atau misalkan banyak orang tuh jelek, aku pasti balik lagi ke diri aku aja. Gak mau misalkan menanggapi apapun yang menjadi pandangan orang. Menurut orang lain itu jelek buat aku, biarin aja. Ih, bijak banget gue ya. Ya Allah. Di dunia politik bisa dibilang senior. Betul. Kenapa bisa betah? Tanya, kenapa bisa betah dan bagaimana Teteh bisa menyikapi dinamika politik gitu ya, seperti roller coaster kah atau seperti apa? Karena menurut aku juga Teteh udah lama banget ya, 3 periode ya. Alhamdulillah 12 tahun lah lebih ya. Tuh kan. Sebenarnya kalau bicara soal betah, ada beberapa hal yang membuat saya betah, ada beberapa hal yang tidak membuat saya betah. Nah, oleh karena itu, gimana caranya saya beradaptasi? Salah satunya adalah saya hanya berpikir yang membuat saya betah saja. Yang nggak sukanya jangan lewat gitu. Jadi tahu bahwa itu ada yang saya nggak suka, tapi ya udah nggak usah sering-sering disentuh dan berada di situ gitu. Jadi saya memilah dan memilih mana bagian yang membuat saya betah dan membuat saya menilai diri saya itu apapun yang saya lakukan. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa memberikan manfaat kepada orang. Terutama kalau saya lagi ketemu sama masyarakat di Sukabumi. Kalau ada orang yang hatur nuhun, tetos ngabantos gitu. Apapun yang saya bantu, sedikit sekecil apapun atau bahkan saya nggak ngasih apapun, saya cuma datang bikin mereka seneng, foto bareng, itu udah membuat mereka bahagia. Menurut saya itu juga nilai yang membuat saya betah di dalam dunia politik. Kalau kita berpikir selalu tergantung, menurut saya gini, orang dalam dunia politik itu tergantung bagaimana dirinya ingin memposisikan dirinya, mau menjadi seperti apa dia. Betul. Dan sekonsisten apapun dia menempatkan posisi tersebut selama dia ada di dunia politik, insya Allah orang akan menghargai hal itu, dan itu menjadi komitmen yang orang akan hargai juga. Dan itu jadi cirinya diri kita gitu. Betul. Dan menurut Teteh itu yang bikin Teteh betah. Bisa ketemu orang, bisa bantu orang sekecil apapun, entah itu dalam urusan memberikan dampak kebijakan, terus kemudian bisa ngasih bantuan, bisa bikin orang seneng, bahagia dengan foto bareng, atau ketemu dengan kita, atau cuma meluk kita doang gitu pada saat ketemu. Itu sih sebenarnya bikin betah. Banyak yang roller coaster banyak, tapi ya kan roller coaster kadang-kadang gak enak ya, apalagi udah umur saya nih ya, kadang-kadang jadi vertigo gitu kan. Mual, jadi liur gitu ya. Gitu kan, lelenyapan, bayar lama-lama bagai, aduh enak gitu. Nah udah jadi, ada roller coaster, ya udah aku nggak naik ya, makasih gitu, aku lihat aja gitu. Jadi lebih ke menjaga daripada kita naik roller coaster itu, mendingan kita menghindar aja. Yes. Gitu kan? Yes. Betul loh. Tapi jangan juga bilang bahwa yang naik roller coaster itu you're bad gitu, nggak usah. Ya mau naik roller coaster, go ahead. Aku nggak gitu, kayak gitulah kurang lebih. Lebih ke diri sendiri aja lah pokoknya namanya gitu kan. Ih cucu tepuk tangan. Tuh kan aku tuh mamanya belajar dari dia gitu ya. Tapi Teh, dari semua peran yang Teteh jalanin, ada gak sih satu peran yang paling Teteh tuh aku banget gitu ya? Atau justru semuanya tuh saling melengkapi ya? Aku banget dari ya. kan Teteh dunia hiburan, politik juga, apalagi tadi sebagai ibu juga yang menurut Teteh kayaknya udah siapnya Wah, itu gak pernah terpikir gitu. Tuh pertanyaan yang wajib untuk difikir jawabannya. Kayaknya sekolah. Peran jadi pelajar, mahasiswa, akademisi merenya, itu membuat saya selalu merasa, oh iya banyak hal yang saya nggak tahu. Jadi saya pengen belajar lagi, pengen cari tahu lagi. Dan bertemu dengan orang-orang yang sekolah ataupun yang ada di dunia akademik itu membuat saya selalu merasa kurang gitu. Kayaknya, wow, dia udah tahu banyak. Wow, wah ini nggak tahu. Wah, jadi baca deh, kudu baca deh. Misalnya pas suka matematika, udah matematika semua yang dikejar gitu. Enggak seperti itu sih. Semakin saya menilai diri saya kurang tahu dengan suatu ilmu, itu saya suka tuh. Jadi dikejar terus. Wah, kenapa ya saya belum tahu? Wah, ternyata saya banyak yang mau tahu. Contoh misalnya dulu tuh ke SMA tuh senang kimia misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba kuliah nggak ada urusan tuh sama kimia, sama fisika nggak ada tuh, sama matematika, tiba-tiba jadi psikologi gitu. Nah ternyata banyak banget yang saya belum tahu gitu. Nah itu saya suka tuh mempelajari sesuatu yang baru itu. Bagi sesuatu yang tidak tahu. Yes. Ih persis banget kayak aku ya. Kayak aku banget.
Jangan ketawa. Emang gitu, aku memang suka juga sama sesuatu yang kita tuh tidak tahu. Siapapun loh. Dalam mengenal orang maksudnya? Enggak, apapun. Makanya ada bahasa kepo. Nah itu ya, jadi memang kepo ada sesuatu yang positif tentunya ya. Oke, boleh lanjut ya. Nah, punten ya Teh ya, kita mau ngomongin soal asmara. Ya Allah, pengen ketawa. Asmara, cina ya. Asmara, gitu ya. Banyak yang penasaran, termasuk aku juga ya. Aku sih tahu juga. Aku baru mau ngomong, jangan disela. Aku baru mau ngomong ini. Aku sih enggak gitu maksudnya. Di masa sekarang Teh tuh lagi membuka hati atau udah aku mau menikmati hidup dan mau sendiri aja gitu. Bilang mau sendiri aja enggak, buka hati banget juga enggak. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Allah kasih rezeki lagi, alhamdulillah. Kalau Allah nggak kasih juga, alhamdulillah gitu. Karena saya yakin kalau Allah kasih rezeki pasti semuanya mudah. Jadi selama itu belum ketemu, berarti bukan dia. Gitu ringan kan gitu, nggak usah dipikir. Mungkin karena saya sudah punya anak, umur saya udah tua, udah 52 tahun, jadi udah tidak terlalu berpikir pasangan itu menjadi suatu prioritas dalam kehidupan dan perjalanan kehidupan sisa umur saya ini gitu. Jadi saka samperna berenya, tapi dan saka samperna ting gitu nya teman-teman nih memudahkan pisan ke Allah gitu nya. Mun cek Allah aya isukan ya isukan, alhamdulillah. Mun cek Allah henteu des maneh sorangan we lah. Ya kan itu kita hanya tinggal menapaki perjalanan waktu apa yang Allah siapkan dalam kehidupan kita. Itu kan kita tahu besok nggak tahu kan kuma isukan. Memang jadi mun isukan ternyata ada gitu ya. Alhamdulillah. Mun 2 hari ternyata nggak ada nih. Ternyata nggak ada. Ya udah juga gitu. Karena saya yakin apapun keadaannya insya Allah Allah siapkan diri saya untuk menghadapi apapun gitu. Kasaran kumanya. Mun aya berarti Allah memandang saya pantas untuk menjadi istri. Amun sorangan oge berarti Allah memandang dan memantaskan saya juga untuk bisa hidup sendiri. Okay. Tapi Teh katanya ya, ada aja sih yang deketin Teteh makan. Ini aku nanya ada. Enggak, ini aku nanya. Gitu. Tahan dulu ya. Bahkan katanya sekalipun pria yang sudah beristri, gimana sih Teh ceritanya kok bisa sih? Masa sih kok aku nggak tahu yang mana? Mantu di bejahannya nomornya jelema. Iya tuh gimana tuh katanya? Sempet. Kalau saya sih mungkin di fase hidup saya yang orang bilang mau bahasa kerennya single parent lah, janda belanya cek orang Sunda mah gitu, cek orang Indonesia mah gitu kan janda, pasti ada yang melabel baik, positif, ada juga yang melabel negatif. Nah, saya ini dalam posisi naonnya disebut harus memandang, mengobservasi pikiran orang apa juga tentang saya ketika saya dihadapkan pada suatu masa ataupun suatu situasi di mana ada laki-laki beristri yang mengajak saya menikah menjadi istri kedua, menjadi istri ketiga, menjadi istri keempat. Alhamdulillah sih ada. Nah saya kan pasti tuh ujuk-ujuk, liar sugan, naon jeung maneh pan henteu nya, teu mungkin. Ke manehna ngomongkeun, masih untung sia teh jadi janda, masih aya nu daekeun keneh bisa dikitukeun teu ngeunah urang ge pan gitu. Jadi maksudnya teh enggak boleh lah gitu ya. Tidak menghargai niat baik orang. Ya mungkin Allah mampukan dia untuk pengen punya istri lebih dari satu gitu kan. Jadi saya selalu bilang kalau mau kenal silakan ayo ke rumah tahu saya. Yang penting istrinya tahu kan gitu. Nah kalau misalnya gampang nanti istrinya gini. Ya namanya juga dia pengen ikhtiar atau meyakinkan. Saya biasanya kalau udah mau jika nama entong lah yang rapi gitu kan. Tidak mudah gitu kan. Dan saya yakin Allah itu akan mentakdirkan siapapun yang bisa berpoligami dan tidak berpoligami, kan itu tidak gampang. Saya yakin super tidak gampang. Tidak gampang buat dia sebagai laki-laki, tidak gampang buat kita juga siapapun yang ditakdirkan ya. Maksudnya kamu mau punya suami, kok jadi kita? Astagfirullahaladzim. Maksudnya misalnya ada si A, si B, si C, perempuan-perempuannya itu kan tidak semuanya Allah takdirkan untuk bisa berpoligami gitu. Nah, menurut saya ya udah saya harus hargai ikhtiar-ikhtiar para laki-laki ini. Gimana caranya supaya saya akan kasar namanya hampurannya jika nama itu kadinya lah gitunya. Kan saya juga nggak mungkin stop, no perbodan gitu kan. Nah bisa membuat perbodannya itu biasanya najwa. Jadi biasanya nanti ya udah ketemu sama anak saya nanti ngobrol dulu gimana pendapat anak saya tentang hal ini niatan baiknya gitu. Nanti biasanya anak saya akan bilang ya nggak apa-apa om kalau mau nikah sama bunda ajak istrinya sekalian ya kita diskusi kapan mau nikahnya. Oh langsung digituin. Oh jadi Najwa sebagai pembenteng lah ya. Ceritanya gitu ya. Oke. Kan jadi
kita tetap menghargai Iya. setiap orang. Tapi minimal nggak langsung keluar dari teteh gitu ya. Jadi ada gitu, sombong-sombong teuing lah tuh orang teuing alhamdulillah masih kayak nu aya nu resep gitu. Masya Allah, ikan kamu cantik. Barame, tabarakallah. Dia nggak pede, lu cantik banget. Cantik nggak? Cantik dong. Masya Allah, udah usia, mohon maaf, ya usia yang sekarang gitu ya. 52. Bisa dicarakan. 52. Itu mau dicarikan di sekolah emang. Iya, masih cantik teteh, alhamdulillah. Tapi kalau sekarang teh, kalau kita ngomongin soal prinsip teteh soal hubungan itu apa sih di usia yang sekarang 52 tahun gitu ya? Kriteria tuh ada nggak sih kalau misalkan teteh emang ya setidaknya membuka hati gitu untuk calon-calon pasangan yang mau gitu sama teteh? Iya, yang mengajak lebih dekat ke Allah lah pastinya ya, sama-sama ibadah. Cara beribadahnya sama. Ya. Cara berbagi di dalam memandang kehidupan juga kudu sama. Kayak orang merek kadulur, manehna teu setuju, pas saya capek. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang itu harus ya teh ya? Iyalah, berkaitan dengan apapun yang kita biasa lakukan, tiba-tiba kalau ada dia menjadi tidak dilakukan, dan itu dalam konteks agama itu amal ibadah yang terbaik, ya ngapain saya sama dia gitu. Kenapa harus memberhentikan amal ibadah kita hanya untuk dia gitu. Berarti kan itu konsepnya atau pikirannya, visi misinya adalah tidak untuk bersama-sama mendekat kepada Allah. Nah, oleh karena itu, ya udah ibadahnya harus sama, cara menjalankan ibadahnya juga harus sama. Terus yang berikutnya lagi, pastinya sama-sama bertumbuh kumanya, ngelarang-larang gitu. Iya. Udah deh kamu di rumah aja, jangan ini, jangan itu gitu. Sementara kan kita juga ditakdirkan oleh Allah untuk terus bertumbuh, mencari ilmu akhirat ya, ilmu akhirat, ilmu dunia. Jambatannya kan ilmu dunia gitu. Kalau dia sendiri takut dengan intelektualitas saya, ya berarti bukan dia dong gitu. Berarti nggak sama-sama ingin bertumbuh, tapi dia sama-sama ingin menghentikan pertumbuhan saya gitu. Padahal kan kalau hidup tuh harus sama-sama tumbuh. Harus sama-sama dan bareng-bareng. Saling dukung, saling support. Iya. Tapi teh yang aku lihat juga hubungan teteh sama Nashwa itu kan memang deket banget. Udah bukan akur lagi. Bahkan kadang anak tuh juga jadi pengingat. Betul kata teteh tadi dalam hidup teteh. Pernah nggak teteh ngerasa justru belajar banyak dari Nashwa? Semenjak dia alhamdulillah Allah mudahkan memilih untuk masuk pesantren di SMA, saya menilai diri saya tuh harus terpacu untuk wow, dia udah hafal juz 29, juz 30, saya hello gitu. Jadi kadang-kadang suka jadi teman untuk setoran. Itu hafalan. Ya. Iya. Kan misalnya saya juz 30 udah sampai mana ya nak bunda, masih cuma itu doang gitu. Mau nambah, terus biasanya dia akan menemani saya untuk setoran. Terus nanti dia bilang, bukan. Pokoknya kalau Nashwa diem berarti benar. Kalau Nashwa nah itu berarti ada yang salah. Kalau nggak tajwid berarti huruf yang dibaca gitu-gitu. Dan itu kita seserian. Dan belegugnya astagfirullahaladzim. Maksudnya belegug nanti anakku tuh, saya kan nggak ngeh ya. Saya nggak ngeh kalau lagi setoran itu ternyata dia ke-videoin. Oke. Jadi kemarin pas lagi saya nyantai-nyantai gitu, Bubun tahu nggak kalau Bubun lagi setoran kayak apa? Terus dia liatin videonya. Jadi kan saya kalau setoran namanya juga geskolot ya, berusaha untuk mengingat memori kan bari jeung peureum ya gitu-gitu. Terus itu dia videoin di tempat tidur sebelum tidur selalu berusaha untuk setoran lah. Terus pas begitu saya udah tahu, ternyata kan saya bilang, ya alhamdulillah. Terus kata bunda, jika budak leutik. Atau masa seneng banget karena udah lewat gitu, setorannya hafal gitu. Ya seru-seruan aja kayak gitu. Tapi bukan berarti kita juga tidak berbeda prinsip. Menurut saya ada bukan berbeda prinsip ya. Maksudnya ada cara menjalani kehidupan itu menurut saya kami berdua itu konfrontatif gitu. Nashwa itu slow pace, chill gitu ya, cueng gitu. Kalau saya tuh cek gitu dari kecil. Cucu gitu. Yes, nah itu buru-buru gitu ya. Berbeda itu tuh kadang juga membuat kita irritate tuh apanya, asa tergenah gitu. Kayak misalnya, ayo cepat dong orang, ayo jam ini. Ya udahlah, nanti juga gini. Nah itu daripada saya ngamuk, daripada saya bete, biasanya saya mendingan nunggu di mobil. Jadi pokoknya mau geus beres, daguan wanya bunda di mobil gitu, di daguannya di mobil gitu biasa. Saya tunggu di mobil aja gitu daripada nanti saya ngelihat dia itu kan zing. Nah itu ya, kalau itu tuh bisa cara menjalani apapun, manajemen waktu, manajemen pakai sepatu. Kalau saya tuh misalnya gini, ngegantung baju dari malam. Saya udah tahu misalnya nih mau ke sini. Dari malam saya udah siapin kurudungna iya kayak bajuna iya, sapatuna nu iya. Engke berarti di dia gitu. Kalau anak saya enggak.
Misalnya nih, Bun besok mau ke tante kakak selfie kan? Iya. Kayak kadinya teh mau kemana nak? Ambil baju dulu. Oh belum disiapin? No. Sometimes inisiatifnya atau idenya tuh baru datang sekarang. Oh oke. Katanya turun guys. Terus ganti beres. Apa itu cuk keluar dari. Ngapain lagi nak? Kerudungnya lupa. Oh oke. Nah itu tuh buat saya. Nah lain penting ya. Nah daripada saya marah, saya kan harus menghargai itu gayanya dia gitu kan, dan itu jalan hidupnya dia gitu. Jadi ya sudah lah ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting mah di selamat dunia akhirat, pinter, soleh, udah we gitu akhirnya gitu. Dah ya nak, Bunda tunggu di mobil daripada cecarek. Mendingan ngadengin murota we geus ngapalkeun setoran. Mendingan gitu. Nunggu aja gitu ya. Daripada cecarek. Tapi udah hafal beneran. Jus berapa? Jus 30 weh. Tapi belum semua. Aku lagi ngapalin baru dari berapa. jus 1. Itu jus 1 atau jus 30 ti anaba kap tukang. Kan anu di tengah-tengah ka tukang mah geus apal mun nanti TK. Oh iya benar. Banyak triple wae. Ikhlas gitu-gitu ya anak gitu. Geus ngaliwat atau era. Tuh udah mulai. Tuh kan malu, ayo lo baca, ayo kita murotal Al-Qur'an. Karena itu tadi inspirasi dari anak ya, karena saya waduh, dia udah hafal, masa saya udah umur 52 tahun belum nambah-nambah. Itu sih sebenarnya niatan itu pengen nambah di usia saya ini, semoga jadi lebih baik gitu aja sih sebenarnya. Amin. Tapi emang kalau misalnya ngomong itu ya secara tidak langsung nih, kalau aku ya. Kalau aku ini tuh kalau misalkan saya Teteh ngomong tuh kayak tadi Teteh udah hafal jus 30. Itu aku ngerasa masa sih gue juga enggak. Kalau mereka tuh enggak tahu mikir apa enggak. Gitu. Oh enggak ya. Sama ya. Makanya benar harus itu juga kan. Masa kita enggak kan gitu ya. Nah, makanya kita pelan-pelan juga. Insya Allah sih Teh. Amin. Kan kita tahu ya niat aku pasti insya Allah ke sana arahnya ya. Yes. Kita doakan juga Itu kan ngaji. Masya Allah. Oke, ini kita masuk ke fun segmen. Kan udah habis pertanyaannya. Oke. Aku boleh tahu nggak 3 barang yang selalu wajib Teteh bawa di tasnya? Tisu basah, tisu kering, semprotan hand sanitizer. Tisu basah, tisu kering, sama semprotan hand sanitizer. Kenapa? Hand sanitizer. Pertama kita kan ya lebih berseka itu satu. Berseka, bersih. Jadi kalau mau makan, mau apa, terus mau ke toilet umum, biasanya disemprot-semprot dulu. Terus dipakai tisu basah, pakai semprotan hand sanitizer, tisu basah, tisu kering lagi. Baru kita merasa relax untuk bisa situ. Ya, terus alhamdulillah kita selalu berikhtiar untuk sholat dimanapun. Jadi kan tisu kering itu perlu juga untuk ngetep kan habis wudhu gitu, kayak gitulah. Tisu basah berarti tadi buat ngelap-ngelap apapun yang misalkan menurut Teteh kotor gitu ya. Yes. Hand sanitizer itu penting banget. 3 hal yang paling ditakuti. Tapi bisa disebut lebay. Kan gak apa-apa 3 hal. Setiap orang punya ketakutan dan kecemasan. Maksudnya mungkin karena saya udah umur 52 ya. Jadi berbicara tentang urusan akhirat itu lebih banyak gitu jadinya ya di usia menuju dipanggil Allah ini gitu. Gak boleh ngomongin. Loh bener. Iya, kita gak pernah tahu usia. Iya betul. Amin. Barokah umurnya. Apa ya? Yang pertama takut gak masuk surga, itu udah pasti. Iya takut loba amal. Kita berusaha untuk menjalankan amal, tapi kemudian kita gugurkan di dalam perjalanannya dengan ngomongin apa yang udah kita kerjain. Nyakitin orang gitu. Terus jadi catat. Jadi sedih gue. Iya jadi sedih. Jadi catatan amal-amal kita itu apa ya? Hilang karena omongan kita gitu loh Neng. Jadi ya asa nanti gitu lah gitu. Asa jadi warna as gitu. Saya sebenarnya yang paling saya takut, iya pulang bawa apa ya gitu. Dari sekolah merenya tetehnya jadi. Terus selalu berusaha untuk bilang, ayo nak, kita mesti kumpul lagi gitu. Kalau saya lagi ngumpul sama adik-adik, kan udah nggak ada mama, nggak ada siapa-siapa. Itu tuh sok jadi waas. Engke di akhirat ngumpul deh maunya gitu. Sebenarnya itu yang paling saya takutin, pastinya takut. Amalnya nggak mau lah ya angus gitu. Apapun amal kita masuk surga juga bukan karena amal kita, pastinya karena Allah sayang sama kita, karena rahmatnya Allah gitu ya. Udah apa ya yang saya bikin selama 52 tahun ini, cukup nggak ya buat perjalanan nanti gitu, jadi lebih ke arah itu. Tapi kalau urusan dunia alhamdulillah udah biasa mungkin ya, ada teteh geskolotnya, jadi up and down kehidupan itu sudah ada. Jadi mungkin teteh lebih dibuat oleh pengalaman, oleh keadaan, situasi,
arahan orang tua, didikan orang tua, nasihat orang tua, atau nasihat guru-guru agama gitu. Satu hal yang harus kamu takut cuma satu, takut sama Allah gitu. Jadi ya insya Allah lah pasti Allah bantu. Oke, wow. Tapi emang bener sih, maka aku bilang Teta itu panutan aku. Kenapa aku bilang gitu? Karena emang dia tuh selalu bilang sama aku, selalu libatkan Allah dalam setiap kehidupan dan jalanmu. Selalu libatin Allah. Dia tuh nempel. Aku bisa sampai sharing ke teman-teman aku yang memang aku kasih tahu ya, maksudnya yang bener aja teman-temannya, bukan yang teman-teman yang geng sono gitu. Jadi aku selalu bilang kayak gitu juga. Ya kan beda, teman-teman aku ada yang ini, ada yang itu gitu. Jadi aku selalu bilang yang kiranya aku kasih tahu masuk, aku baru kasih tahu kayak gitu. Jadi aku juga selalu nempel, selalu libatkan Tuhan atau Allah dalam kehidupan kita. Oke. Nah, sebelum kita tutup, aku pengen minta petuah gitu ya. Atau satu pesan. Kan udah tua. Astagfirullahaladzim bukan apa. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ini benar. Ini satu pesan dari Teh Desi untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin mengalami fase entah itu lagi nunggu atau mempertanyakan jati diri atau mungkin bahkan mulai ragu sama jalan hidupnya gitu loh. Masya Allah. Boleh dong. Aduh jangan ragu lah. Pokoknya mah insya Allah jalani kehidupan itu dengan keyakinan bahwa Allah sudah mempersiapkan apapun yang terbaik buat kita. Sebel, cari baiknya. Kesel, cari baiknya. Karena setiap yang kita hadapi itu ada berkahnya. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Dan kalau mau bisa melihat hal itu, hatinya harus dekat sama Allah. Hatinya harus tenang. Dan gimana dengan tenang? Ingat Allah. Zikir sama Allah, hatinya jadi lebih tenang. Gitu. Gitu cenah. Terakhir. Kata-kata hari ini dari Teh Desi. Dimanapun berbuat baik, karena insya Allah akan kembalikan kebaikan itu dalam kehidupanmu. Masya Allah tuh. Ayo kita harus selalu berbuat baik ya kepada siapapun yang memang juga tidak baik kepada kita. True. Oke. Itu susah ya. Iya itu juga pasti susah. Ya. Itu aku tiba-tiba aja langsung. Teteh. maaf. Teteh makasih banyak udah mampir ke Lollipop. Oke buat kalian yang lagi nonton hidup ini tuh kalau diberatkan seperti Lollipop memang ada manis. Yes. Ada asam, kadang juga mungkin ada pahit. Yes. Boleh dong tinggal di komen aja kalian lagi merasakan rasa yang mana ya. Sampai ketemu di Lollipop Love Light Podcast. Tetap sebarkan cinta dan kebahagiaan. Assalamualaikum.